Jumpa lagi dengan saya di channel yang membahas mengenai kertas kerja laporan barang milik daerah dengan menggunakan Excel. Pada video kali ini akan kita bahas bagaimana menghitung nilai penyusutan aset tetap menggunakan kertas kerja Excel dengan adanya kapitalisasi. Kebijakan kapitalisasi biasanya dituangkan dalam kebijakan akuntansi masing-masing daerah. Kali ini saya akan memberikan simulasi perhitungan penyusutan dengan adanya kapitalisasi yang menambah nilai suatu aset tetap. Simulasi, atau contoh yang akan saya paparkan dapat teman-teman lihat pada Excel berikut ini. Pertama, contoh yang saya paparkan memiliki nama aset tetap bangunan gedung kantor permanen atau dalam kode level 3 atau 5-nya disebut sebagai bangunan gedung tempat kerja. Kedua, kebijakan akuntansi mengenai perhitungan ini adalah menggunakan metode garis lurus, dan perhitungan penyusutannya adalah perhitungan tahunan. Ketiga, penyusutan dihitung saat barang tersebut dibeli atau dibangun. Artinya, jika pengadaan tahun 2008, maka di tahun 2008 tersebut sudah ada penyusutannya. Simak penjelasan berikut ini. Pada Excel yang Anda saksikan ini, kita akan menghitung penyusutan bangunan gedung tempat kerja untuk tahun 2024. Di tabel dapat Anda saksikan bahwa tahun 2008 ada pembangunan gedung kantor senilai 10 miliar sekian. Kemudian di tahun 2013 terdapat rehab atau nilai kapitalisasi senilai 262 juta sekian. Dan kemudian di tahun 2015 terdapat rehab senilai 924 juta sekian. Ini perlu saya informasikan bahwa kebijakan akuntansi yang ada di perhitungan penyusutan ini, bahwasanya bangunan gedung tempat kerja memiliki masa manfaat 50 tahun. Kemudian, penambahan masa manfaat berdasarkan kebijakan akuntansi adalah dihitung dari persentase nilai kapitalisasi atau penambahan dibandingkan dengan akumulasi tahun sebelumnya. Di sini, misalkan penambahan masa manfaat itu dibandingkan dengan akumulasi perolehan tahun sebelumnya, apabila 1% sama dengan 25%, maka dia penambahan masa manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian, apabila penambahan masa manfaatnya dengan nilai perolehan 26% sama dengan 50%, maka dia adalah 10 tahun. Langsung saja akan saya simulasikan perhitungan penyusutan sampai dengan tahun 2024 untuk contoh kasus yang bisa Anda saksikan. Di tahun 2008 ada pembangunan senilai 10 miliar sekian. Kemudian tahun 2013 ada kapitalisasi senilai 262 juta sekian. Untuk menghitung ini, kita perlu hitung dahulu penyusutan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 karena kapitalisasi atau penambahan nilai terjadi di tahun 2013. Di sini ada masa manfaat yang sudah terpakai sebanyak 5 tahun karena dihitung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Sehingga penyusutan per tahun ini kita anggap tahun 2008 sampai 2012 belum ada kapitalisasi. Sehingga penyusutan per tahun adalah nilai 10 miliar sekian dibagi 50. Sehingga penyusutan per tahun adalah 213 juta sekian. Karena tahun yang terpakai adalah 5 tahun, sehingga akumulasi penyusutannya adalah 1 miliar 66 juta sekian. Sehingga nilai bukunya adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan. Sehingga nilai bukunya adalah 9,5 miliar sekian. Dan sisa manfaatnya adalah 45 tahun.
Tahun 2013 ada pembangunan atau kapitalisasi senilai 262 juta sekian. Dan tahun 2015 terdapat kapitalisasi juga. Di sini kita akan menghitung penyusutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Kita hitung dulu persentase penambahan masa manfaat. Jika dihitung, persentase penambahan masa manfaat adalah 2,46% atau dibulatkan menjadi 3%. Ini diperoleh dari 262 juta sekian dibagi 10 miliar sekian kali 100%. Diperoleh angka 2,46% atau 3%. Sehingga sesuai dengan tabel kebijakan akuntansi akan menambah masa manfaat sebanyak 5 tahun. Di perhitungan sebelumnya, sisa manfaat adalah 45 tahun. Jika ditambah penambahan masa manfaat 5 tahun, maka menjadi 50 tahun. Atau bisa digambarkan bahwa bangunan ini menjadi bangunan yang baru berdasarkan kebijakan akuntansi karena masa manfaatnya kembali menjadi 50 tahun. Kemudian di sini ada perhitungan nilai buku dan kapitalisasi. Ini digunakan untuk menghitung penyusutan per tahun. Jadi penyusutan per tahun tidak dihitung dari nilai perolehan awal, tapi dihitung dari nilai buku dan kapitalisasi di tahun 2013. Sehingga dihitung dari 9,5 miliar sekian ditambah 262 juta sekian menjadi 9,857. Kemudian penyusutan per tahun kita hitung dari nilai 9,8 miliar ini dibagi dengan masa manfaat total, yaitu 50 tahun, sehingga diperoleh angka 197 juta sekian. Dan tahun terpakai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah 2 tahun. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah 2 tahun dikalikan 197 juta sekian. Diperoleh nilai 394 juta sekian. Dan nilai buku diperoleh dari nilai buku kapitalisasi terakhir dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga diperoleh 9 miliar 4 juta sekian. Di sini sisa masa manfaatnya adalah 48 tahun. Karena nilai 50 tahun tadi masa manfaat total dikurangi dengan 2 tahun pemakaian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di tahun 2015 terdapat kapitalisasi 924 juta sekian. Ini jika kita hitung persentasenya adalah 8,47% atau dibulatkan menjadi 9%. Ini diperoleh dari akumulasi nilai 2008 dan 2013. Dia adalah pembagi dari nilai tahun 2015. Di formula ini bisa dilihat bahwa nilai persentase ini diperoleh dari nilai 2015 dibagi dengan akumulasi 2008 dan 2013 dikali 100%. Sehingga diperoleh angka 8,47% atau 9%. Dan penambahan masa manfaatnya adalah 5 tahun. Jika diperhatikan, sisa manfaat tahun sebelumnya adalah 48 tahun. Ditambah 5 tahun, ini sebenarnya adalah 53 tahun. Namun demikian, karena nilai dasar dari dasar dari masa manfaat gedung bangunan adalah 50 tahun, maka masa manfaat total bukan 53 tahun, melainkan tetap 50 tahun. Jadi maksimal adalah sesuai dengan masa manfaat
dasarnya, yaitu 50 tahun. Di sini kita bisa tahu bahwa nilai buku dan kapitalisasinya adalah sebesar 9,4 miliar sekian ditambahkan dengan 924 juta, sehingga menjadi 10.387. Sehingga masa manfaat yang tadi 50 tahun akan membagi terhadap nilai 10 miliar sekian, atau penyusutan per tahunnya adalah 207 juta sekian. Di sini jumlah tahun terpakai sampai dengan 2024 adalah 10 tahun, dihitung dari 2015 sampai dengan 2024. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah penyusutan per tahun dikalikan 10, sebesar 2,77 miliar atau 2 miliar 77 juta sekian. Dan nilai bukunya adalah kolom H ini dikurangi adalah akumulasi penyusutan, sehingga menjadi total nilai bukunya adalah 8,3 dan sisa masa manfaatnya adalah 40 tahun. Sehingga dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 3,5 miliar diperoleh dari akumulasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2024. Dan nilai bukunya adalah 8,3 miliar atau nilai buku terakhir. Jika dibandingkan dengan totalnya, nilai perolehan dari tahun 2008 sampai 2015 adalah 11,8 miliar. Di sini kalau misal kita hitung akumulasi penyusutan dan nilai bukunya adalah sama, yaitu 11,848 miliar. Perhitungan ini sebenarnya sudah saya simulasikan di kertas kerja Excel. Sehingga jika saya hitung di kertas kerja saya, di kertas kerja Excel ini sudah saya simulasikan dengan nilai yang sama, dengan angka yang sama, maka akan menghasilkan perhitungan yang sama pula, yaitu nilai bukunya sama dengan 8,3 miliar tadi, dan akumulasi penyusutannya merupakan jumlah total dari akumulasi penyusutan per tahunnya. Di sini kalau misal kita ada kapitalisasi, maka di kolom kapitalisasi harus ada tulisan utama kapitalisasi. Jika ini dihilangkan, maka dia akan menghitung secara sendiri-sendiri. Namun apabila ada perhitungan akumulasi, ada perhitungan kapitalisasi, maka ada tanda utama dan kapitalisasi. Demikian perhitungan mengenai simulasi penyusutan manakala ada kapitalisasi. Teman-teman mungkin nanti bisa download template ini pada link yang saya sediakan.